Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saat ini kita ada di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan, 4 dari bulan yang dimuliakan dalam satu tahun. Ada peristiwa besar dan luar biasa yang diperingati di bulan Rajab ini, yaitu peristiwa mukjizati yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dan kemudian naik sampai ke Sidratil Muntaha, bahkan sampai di bawah Arsy. Sangat banyak literatur, karya-karya para ulama yang telah menjelaskan tentang peristiwa ini, dan rujukan utamanya tentu firman Allah di surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi merujuk pada firman Allah ini, Allah mengawali informasinya dengan memahasucikan zatnya. Maha suci zat yang telah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, di waktu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Di antara tujuan Allah memberi kesempatan luar biasa kepada baginda Nabi ini adalah untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayat, bukti-bukti kemahakuasaan, kemahasempurnaan, perhatian, dan hal-hal luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, sebagaimana diceritakan langsung oleh pelakunya sendiri, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Selama perjalanan itu beliau ditunjukkan berbagai macam fenomena, berbagai macam situasi yang tidak lain adalah penggambaran-penggambaran dari hal-hal yang akan dialami oleh umatnya, termasuk situasi di akhirat, berbagai macam azab di neraka, berbagai macam kenikmatan surga juga beliau saksikan, dan banyak lagi. Jadi bahkan ada satu kitab khusus yang ditulis oleh ulama khusus membahas tentang Isra Mi'raj dan dengan berbagai peristiwa dan fenomena yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau merunut pada kronik atau sejarah peristiwa ini, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW saat itu memang dipersiapkan oleh Allah untuk menghadapi berbagai macam situasi yang tidak mudah. Maka beliau dibesarkan hatinya, kalau bahasa kita ya. Jadi ditunjukkan kemahaluarbiasaan Allah yang sepenuhnya samping menugaskan beliau juga tentu menolong dan mendukung tugas-tugas beliau. Dalam banyak catatan sejarah dikatakan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah beliau itu mengalami masa-masa sulit dan berat yang kita kenal dengan Amul Hazan atau tahun duka cita, ketika beliau baru ditinggal oleh paman beliau yang menjadi backing politiknya, Abu Thalib, juga ditinggal oleh istri tercinta beliau, Ibu Khadijah radhiyallahu anha, sebagai backing sosial beliau. Nah, situasi itu sungguh sangat berat dalam perjuangan dakwah. Maka oleh Allah beliau diberi kesempatan untuk menyaksikan keajaiban-keajaiban, kekuatan-kekuatan luar biasa yang memang hanya Allah yang punya. Nah, itu sebagian lalu ditunjukkan selama dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu.
banyak hal, termasuk yang paling sering dikupas tentunya memang ada misi khusus, yaitu diperintahkannya melaksanakan sholat yang dalam peristiwa itu mula-mula 50 kali dalam sehari semalam, maka terus dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam sampai kemudian tinggal 5 kali seperti sekarang ini dengan berbagai prosesnya. Di antara hikmah yang bisa kita ambil tentu banyak sekali, tapi yang utama tentu diperintahkannya melaksanakan sholat fardu yang 5 kali ini. Ini tentu menggambarkan alangkah fundamental dan pentingnya sholat itu bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau perintah-perintah ibadah yang lain umumnya cukup melalui malaikat Jibril disampaikan dalam bentuk wahyu kepada beliau. Tetapi khusus perintah sholat ini Allah perlu memanggil secara khusus, menghadirkan secara khusus baginda Nabi Muhammad sendiri, dan bahkan melampaui capaian-capaian seluruh makhluk yang ada. Dalam peristiwa itu misalnya ketika beliau bersama Jibril sampai di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu kalau diartikan sebagai hamparan yang maksimal bisa didatangi oleh makhluk. Maka ketika itulah Jibril menyampaikan kepada beliau, taqaddam ya Muhammad. Jadi Nabi diperintah untuk terus naik lagi tanpa ditemani oleh Jibril. Nah, ketika itu beliau juga sempat bertanya, karena beliau juga belum tahu ini di mana. Kenapa saya tidak ditemani terus gitu. Maka kata Jibril, anta akramu minni, Muhammad, engkau lebih mulia dari saya. Saya tidak diberi hak untuk melewati tempat ini. Hanya engkau sendiri yang diizinkan melampaui tempat ini, yaitu langsung di bawah arasy. Nah, sebagian ulama mengatakan ya sampai di arasy sendiri gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ini gambaran keunggulan baginda Nabi Muhammad dibanding makhluk-makhluk yang lain, bahkan termasuk malaikat. Jadi kalau malaikat maksimal hanya bisa mencapai Sidratil Muntaha, tapi baginda Nabi lebih dari itu. Nah, ini di antara pelajarannya bahwa kemuliaan beliau melampaui semua makhluk yang ada. Memang secara eksplisit kita tahu bahwa bahkan nama Nabi Muhammad adalah satu-satunya nama makhluk yang disandingkan atau disebut bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat syahadah itu. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada satupun makhluk yang namanya boleh disebut bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan hanya nama beliau saja. Ini menggambarkan kemuliaan dan ketinggian posisi beliau. Nah, kemudian yang tadi yang penting bahwa kenapa untuk perintah sholat ini harus melalui proses yang sangat khusus seperti ini. Kalau puasa diperintahkan dalam wahyu, haji, zakat, dan semuanya. Sholat pun juga memang banyak, aqimus sholah, tetapi secara khusus berapa kali rokaatnya dan jumlahnya itulah yang disampaikan pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nah, ini menggambarkan begitu mendasar, begitu esensial, begitu pentingnya sholat bagi kita, bagaimana Nabi Muhammad ini. Mari kita coba perluas kajian tentang apa dan bagaimana sholat itu. Sangat banyak dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasul, bahkan kemudian khulasa-khulasa yang dibuat oleh para ulama tentang hikmah dan fadilah sholat. Secara prinsip, katakanlah Nabi itu mengatakan sholat inilah yang menentukan nasib manusia ketika di akhirat nanti. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Sebelum seluruh amal manusia ini nanti dihisab, dihitung, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholatlah yang pertama kali dilihat. Kalau memang beres, maka seluruh amal yang lain juga beres. Tapi kalau sholatnya bermasalah, bisa dipastikan seluruh amalan yang lain pun juga akan bermasalah.
Waliyadzubillah. Nah, oleh karenanya maka sholat inilah pertaruhan nasib kita sebagai orang Islam ya, di kehidupan abadi di akhirat nanti. Oleh karenanya banyak sekali dalam Al-Quran, bahkan penentu nasib ketika di dunia sampai nasib ketika di akhirat nanti juga ditentukan oleh sholat seseorang itu. Katakanlah sampai masalah rizki, masalah kesehatan, masalah keselamatan dan seterusnya itu banyak sekali. Itu yang disebut-sebut dalam Al-Quran. Saya teringat satu statement dari seorang ulama Al-Mahfullah, Mbah Muslim Rifai Imam Puro, yang Mbah Lim, yang gitu. Dulu kami sering ketemu beliau. Satu kesempatan kami sowan ke beliau, itu ada satu statement menarik. Beliau katakan dalam bahasa Jawa, uwong kuwi asal apik salate beres uripe. Nah, ini yang menarik. Di seseorang itu, orang Islam tentunya, asal bagus sholatnya pasti terjamin hidupnya duniawi lebih-lebih ukhrawi nanti. Nah, oleh karenanya begitu istimewanya perintah sholat ini sampai harus ada peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa itu, dan esensi atau hikmah dan fadilah sholat bagi kita, maka dapatlah kita ambil hikmah di antara fadilah terbesar atau hikmah terbesar dari Isra Mi'raj adalah disyariatkannya sholat bagi kita umat manusia, dan dengan sholat itulah yang akan jadi penentu nasib kita. Maka ini fadilah yang bisa kita ambil adalah agar kita sungguh-sungguh memperhatikan, menghayati, dan tentu melaksanakan yang sebaik-baiknya ibadah sholat itu. Sebagai penutup ini mungkin ada juga banyak ya hikmah-hikmah yang lain. Jadi baginda Nabi diberi kesempatan Isra Mi'raj ini tadi saya sampaikan ketika dalam masa-masa yang berat dalam perjuangan dakwah beliau. Bahkan ya, kalau boleh disebut ini tidak ya, tidak mungkin. Kalau boleh dikatakan hampir putus asa. Kalau nabi-nabi dulu disebutkan hatta idzastai asar rusulu wa zannu annahum qad udzibu ja'ahum nasruna al-ayah. Jadi memang hampir semua dan semua para rasul itu pernah mengalami situasi-situasi berat dan sulit dalam perjuangan dakwahnya, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itulah ketika mereka hampir saja putus asa, ya, jadi secara manusiawi tentunya ya, maka Allah mendatangkan pertolongannya. Nah, Isra Mi'raj salah satu realisasi dari ayat yang kami baca tadi, ketika Nabi sangat lemah secara politik, sangat lemah secara sosial, bahkan juga lemah secara ekonomi, karena sejak beliau berdakwah secara terbuka, kita semua tahu dalam sejarah Nabi itu diboikot oleh masyarakatnya. Yang tadinya beliau ini ketika muda seorang yang sangat sukses dalam usahanya. Bahkan untuk menikah, melamar Ibu Khadijah, beliau menggunakan mas kawinnya, ada yang menyebut 60, ada yang menyebut 100 ekor unta, dan lebih dari 2,5 kilogram emas. Itu kan luar biasa kekayaan beliau. Tetapi ketika masyarakat Quraisy kemudian memboikot beliau dan para pengikutnya, memang menjadi sangat berat secara ekonomi. Nah, inilah 3 topangan hidup beliau secara ekonomi, secara politik, karena waktu itu Abu Thalib yang sangat disegani juga wafat, dan Ibu Khadijah sebagai tokoh sosialita yang secara sosial juga menjadi backing utama baginda Nabi juga kabundut atau wafat. Maka Nabi bisa digambarkan dalam posisi yang sangat lemah. Nah, saat itulah Allah mendatangkan pertolongannya dengan menunjukkan kemaha perkasaan, kemaha kuatan Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Satu hikmah lain yang boleh juga kita ambil pelajaran secara umum, bahwa dalam hidup ini kita mesti melalui perjuangan-perjuangan, melalui ikhtiar-ikhtiar maksimal.
semua para nabi dan rasul juga mengalami itu. Ada analog yang agak menarik. Jadi ketika manusia itu mampu menjalani kehidupan dengan beratnya perjuangan atau ikhtiar yang harus dilalui, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan, tentu dengan catatan tetap bersabar ya, dalam arti tidak menyimpang dari aturan Allah. Ada satu contoh menarik bagaimana Allah itu memberi pertolongan, memberi jawaban atas harapan dan permintaan hambanya itu seringkali bahkan melebihi ekspektasi, istilahnya melebihi apa yang digambarkan oleh manusia yang memang terbatas ya. Bagi Nabi kita sudah sangat banyak sejarahnya kita pelajari. Katakanlah pertolongan Allah pada perang Badar misalnya, dibantu oleh 1000 malaikat, itu kan luar biasa. Dalam berbagai macam perjuangan yang lain juga banyak sekali, meski sesekali juga dalam perang Uhud beliau juga menghadapi hal yang sangat berat, bahkan terluka dan seterusnya. Tetapi tetap ada pertolongan dari Allah setelah perjuangan-perjuangan itu dilakukan. Nah ini yang menarik bagi kita sebagai umat beliau, bahwa dalam hidup ini mesti menjalani perjuangan, menjalani atau melakukan ikhtiar maksimal untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Tentu yang kita harap ya keselamatan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saya ingin sampaikan satu contoh, misalnya bagaimana besarnya jawaban Allah atas harapan hambanya. Itu kemarin kami baca satu hikmah, ada satu hadis gitu ya. Jadi seringkali ijabah dari Allah atas doa dan ikhtiar hambanya itu melebihi yang dibayangkan. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran misalnya min haitsu la tahtasib, bahkan seringkali di luar dugaan gitu. Contoh yang sangat menarik dan sampai sekarang masih real adanya, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tepatnya istri beliau Hajar, ketika ditinggal bersama bayinya Ismail di lembah yang belum ada air, belum ada tanaman, belum ada orang tinggal di sana. Tetapi Hajar hanya mengandalkan Allah yang memang memerintahkan itu. Kalau kita baca ketika Nabi Ibrahim meninggalkan beliau bersama bayinya, sempat bertanya-tanya, bahkan digandoli dalam cerita itu. Ibrahim mau kemana? Saya kok ditinggal di sini sama bayi saya. Pasti di sini tidak ada siapa-siapa. Tapi Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Tentu tidak akan sampai hati, sehingga tidak akan berani melihat wajah istrinya yang seperti apa yang tidak terbayangkan. Ditinggal di tempat yang biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, itu kata Nabi Ibrahim. Tetapi ketika terakhir bahwa Ibrahim tidak pernah menjawab atas pertanyaan itu, maka Hajar mengajukan satu pertanyaan penutup. Apakah ini perintah Allah? Nah itu pertanyaan Hajar. Maka dengan satu kata Ibrahim jawab, na'am, iya. Hanya itu yang beliau ucap. Tapi dengan satu kata itu ternyata Hajar sudah berubah mindsetnya. Dia lalu merasa yakin kalau memang Allah yang memerintah, pasti Allah lebih peduli, Allah lebih mampu menolong dia dibanding Ibrahim yang juga manusia gitu. Maka dia katakan idzan la yudayyi'una. Kalau memang ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan telantarkan kami, ya. Jadi Hajar dan bayinya. Tapi memang setelah beberapa hari ya memang habis bekal itu. Maka saat itulah Hajar berusaha mencari sesuai dengan kapasitas manusiawinya gitu. Jadi di lembah itu, di dekat situ ada bukit namanya Sofa, maka dia berusaha naik ke sana. Itu adalah bukit terdekat dari lembah itu, dengan harapan dari tempat yang tinggi itu dia bisa melihat cakrawala lebih luas, barangkali di tempat tertentu yang agak jauh apakah ada orang yang lewat gitu atau kafilah, nanti bisa dimintai bantuan atau apa itu. Ternyata tidak ada. Larilah dia ke Marwah, berjarak kurang lebih 450 meter. Terus sampai 7 kali dan ternyata tidak menemukan apa-apa.
yang tergambar dalam nalar beliau seorang manusia tentunya ya tadi, apakah mungkin di tempat lain ada pohon yang di situ berarti ada air atau apa begitu, ternyata tidak ada apa-apa yang dilihat. Atau mungkin ada orang kafilah lewat, nanti bisa minta atau beli air, ternyata tidak ada juga. Ya sebatas itu, belum tergambar yang lebih dari itu. Maka ketika sudah maksimal perjuangannya, ikhtiarnya, dan dikatakan hampir pingsan ya ceritanya itu, karena sudah 7 kali gitu, kalau hampir 3 kilometer ya diterik panasnya matahari, pasir gitu. Maka sudah hampir pingsan, saat itulah Hajar mendengar suara-suara, dalam istilah itu seperti bisikan, disuruh menghadap ke arah bayi yang ditinggalkannya Ismail itu. Nah, di tempat yang kemudian dikenal sebagai tempat sumber Zam-Zam itu. Maka secara samar-samar dia melihat ada sosok yang malaikat yang itu mengepakkan sayap, ada mengatakan menjejakkan kakinya, sehingga lalu ketika dia mendatangi ternyata ada rembesan air yang mana begitu digali maka akhirnya menjadi sumber itu yang dikenal Zam-Zam. Nah, Zam-Zam ini yang sampai sekarang diminum oleh ratusan ribu orang tiap hari itu ya, sejak zaman itu ya, entah sudah berapa ribu tahun, ternyata masih dan tidak habis. Nah, ini yang satu fakta real bahwa apa yang diberikan Allah jauh melebihi ekspektasi. Tadi yang diharapkan paling-paling hanya ada kafilah mungkin bisa dapat 1 galon air, bisa untuk minum 1 minggu, tapi setelah habis ngapain lagi gitu. Ternyata Allah memberi tidak hanya untuk hidup, bahkan tidak hanya untuk beliau berdua, bahkan untuk seluruh masyarakatnya. Nah, ini satu contoh bagaimana Allah itu mengapresiasi, menjawab setiap ikhtiar, setiap usaha dan perjuangan hambanya yang sungguh-sungguh dan memang betul-betul mengandalkan Allah sebagai satu-satunya harapan, maka pasti Allah akan mengijabah, bahkan jauh melampaui yang bisa digambarkan oleh akal manusia yang terbatas. Nah, ini sekedar contoh-contoh, tentu juga termasuk Mi'raj ini ya. Jadi baginda Nabi tentu tidak membayangkan kalau sekarang dengan teknologi bagaimana mungkin manusia tanpa alat, tanpa apa-apa bisa sampai keluar angkasa gitu. Tetapi karena memang dia dijalankan, yang menjalankan adalah pemilik angkasa ya, tidak ada masalah sama sekali gitu. Dan itu real dan nyata adanya. Nah, ini maka di antara hikmah yang bisa kita ambil dengan peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, yang pertama tentu betapa esensialnya sholat bagi hidup kita. Yang kedua adalah begitu pentingnya berikhtiar dan berjuang dan tetap sungguh-sungguh komitmen mengikuti tuntunan dan aturan Allah, maka pasti Allah akan mengapresiasi dengan jawaban-jawaban yang bahkan melampaui ekspektasi manusia. Nah, mudah-mudahan semangat Isra Mi'raj bisa menumbuhkan semangat juang kita. Bagi para santri dan mahasiswa tentu semangat belajarnya semakin meningkat. Siapapun kita yang sedang berikhtiar dalam menjalani hidup ini, mudah-mudahan dikuatkan komitmen-komitmen iman kita dengan berjuang maksimal, berikhtiar maksimal. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengijabah setiap harapan dan tujuan perjuangan kita. Tentunya dengan kepatuhan yang penuh, dengan harapan penuh atas pertolongannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai muslim-muslim yang baik, sebagai pejuang-pejuang hidup yang baik, sehingga kita mendapatkan kemaslahatan, keselamatan baik di dunia ini, lebih-lebih ketika di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian literasi Rajab kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari pesantren kampus Ainul Yakin Unisma, kami haturkan selamat menjalani bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.